Bapak Muhammad Abdul Ghafur SPDI. Saya akan membacakan profil beliau. Berkesempatan bertemu dengan orang nomor satu di Republik Indonesia, Bapak Presiden RI, Bapak Insinyur Joko Widodo. Berkesempatan juga bertemu Ketua PBNU pada era itu, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan juga beliau ini berkesempatan dipanggil di sebuah acara yang sangat populer pada waktu itu, Hitam Putih di Trans 7 kalau nggak salah Mas Gofri ya. Pembawa acaranya adalah Deddy Corbuzier. Pasti ada suatu hal yang menarik ketika beliau ini bertemu Pak Jokowi, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan kemudian yang terakhir di Trans 7 Hitam Putih. Ternyata saya cari tahu beliau ini adalah penggerak dari PAUD inklusi dari 2016 sampai 2023, yaitu dengan rumah batik difabel, rumah batik difabel di Blora. Lewat Instagram yang sudah beliau ini gencarkan lewat marketingnya untuk bagaimana kerajinan ataupun usaha dari teman-teman disabilitas untuk dijual di pasaran. Kemudian beliau ini juga dari tahun, kalau nggak salah sudah 3 tahun ini, sebagai penggerak perkumpulan perempuan disabilitas di Kabupaten Blora. Inilah kita sambut bersama-sama dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Muhammad Abdul Ghafur SPDI. Silakan Pak Ahmad Muhammad Abdul Ghafur. Terima kasih. Saya ke depan ya, mohon maaf. Terima kasih untuk moderator diberikan untuk waktunya. Kami mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, wa ba'd. Pertama-tama kita berikan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini. Semoga nantinya membawa keberkahan dan juga kemudahan untuk kita semua. Amin. Yang kedua, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kita nanti apabila syafaat kutubannya, pertolongannya sampai hari ini sampai yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Biar tidak tegang, kita santai ya. Kita punya YL ya. Tadi akan sudah disampaikan beberapa kali selamat pagi. Semangat luar biasa. Ya, disabilitas Rembang harus sukses. Saya ulangi ya. Kalau saya bilang semangat pagi, selamat pagi, semangat luar biasa. Tapi kalau saya bilang disabilitas Rembang harus sukses. Jangan jaya, harus sukses ya. Saya ulangi ya. Semangat pagi. Semangat luar biasa. Lempem. Ulangi ya. Saya ulangi. Ya. Selamat pagi, semangat luar biasa gitu ya. Tiga kali semangatnya ya. Oke? Saya ulangi ya. Semangat pagi. Semangat luar biasa. Semangat pagi. Semangat luar biasa. Disabilitas Rembang harus sukses. Ulangi, disabilitas Rembang harus sukses. Disabilitas Rembang harus sukses. Terima kasih. Oke, untuk mengawali materi pada hari ini, tepuk tangan untuk kita semua. Oke Mas, silakan Mas. Bisa kita perkenalkan, mungkin ada yang sudah kenal, ada Mbak Saras, ada Mas Sahroni, dan yang lain-lain sudah kenal saya. Kebetulan nama saya Muhammad Abdul Ghafur. Aku sering mengenal teman-teman di Kabupaten Blora atau mungkin yang lain sering disebut saya itu Gus Ghafur. Kebetulan saya
ini profil saya bisa dilihat ada di Facebook, Instagram, YouTube dan yang lain-lain. Yang pertama, saya sebagai pendiri Yayasan Inklusi Disabilitas Perempuan Anak dan Kusta Indonesia atau Gansispa Indonesia. Terus yang kedua, sebagai pendiri dan ketua di Bambel Gelora Mustika. Seterusnya, saya sebagai pendiri dan sebagai pendiri anggota Konsorsium Pelita Indonesia, yaitu gabungan dari organisasi disabilitas dan kusta. Itu ada 34 di provinsi di Indonesia. Seterusnya, saya sendiri ya sebagai project leader di NR Netherlands dan Kursi Relief. Kebetulan saya 9 tahun bersama dengan Belanda berkaitan dengan isu kusta dan juga sebagai project voice atau HIVOS, organisasi lembaga internasional yang juga PBB sebagai project leader, yaitu berkaitan dengan peningkatan kapasitas disabilitas, diri disabilitas dan juga orang yang pernah mengalami kusta. Saya 3 tahun dipercaya dari pihak Voice atau HIVOS internasional untuk bekerja sama bagaimana menjadi object leader. Memang tidak mudah, saudara-saudara semuanya, terutama disabilitas. Bagaimana kita bisa dipercaya dari internasional untuk mengemban sebagai project leader. Terutama kita harus mumpuni berpengalaman dalam organisasi lembaga internasional minimal itu 2 tahun sampai 8 tahun baru kita jadi bisa dipercaya dari beberapa pihak internasional. Mungkin Mbak Saras baru tahu profil saya hari ini. Betul. Ya. Next. Nggak tahu. Tepuk tangan dulu biar semangat. Lah sing ngantuk sing ning komputer kok yo. Sebelum menginjak lebih jauh kita juga harus paham dulu apa itu entrepreneur. Mas Saroni. Entrepreneur adalah menciptakan karya dari diri sendiri lalu dikenalkan beda dalam beda. Itu salah satunya. Yaitu gampang-gampangannya Wong Jawa. Entrepreneur adalah seseorang yang melakukan proses menciptakan sesuatu atau mencari peluang, ya, yang bernilai tambah. Dalam artian di sini kita mencari peluang untuk bagaimana untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu adalah entrepreneur. Makanya kalau di sini ada disabilitas yang sudah punya usaha, itu saya anggap luar biasa. Kenapa saya anggap luar biasa? Karena dia stigma dari kecil ada bulian, mungkin dari belum ada dukungan dari pihak keluarga, pihak lingkungan atau masyarakat yang lain. Itu kan dia mengatasi diri sendiri kan masih kesulitan. Betul. Sama dia bisa usaha, itu bagi kami luar biasa. Itu. Nah, makanya pelatihan entrepreneur ini sangat dibutuhkan. Nanti biar kami saya juga memberikan strategi bagaimana kita dalam menciptakan diri kita sebagai entrepreneur yang baik. Saya sendiri juga masih tahap belajar juga. Akan tetapi nanti strategi itu nanti kita akan coba utarakan hari ini biar tahu. Oh, kalau jualan seperti ini loh. Oh, barangnya harus seperti ini, kemasannya harus seperti ini. Ini juga perlu strategi. Itu ya. Yang paling penting kita sebagai disabilitas jangan malu atau minder. Itu penting. Kita harus sukses. Paling tidak kita harus melebihi gaji kita atau usaha kita, penghasilan kita dari luar pegawai. Itu sangat penting. Kami di Bambel Gelora Mustika, saya sendiri itu punya 3 staf dan juga 3 pendamping lapangan dan 2 ruangan. Itu setiap hari ngantor. Gajinya dari mana? Ya tadi kita sebagai
lembaga atau organisasi paling tidak itu harus berpikir bagaimana kita dipercaya dari dalam negeri, dari tingkat desa mulai kabupaten, mungkin ya kecil ya, lingkupnya dari tingkat nasional sampai internasional. Itu sangat penting. Karena apa? Kita itu sudah kekurangan, akan tetapi kita harus dalam kekurangan kita jadikan sebuah kelebihan. Gunakan akal kita. Mas Teguh sudah tahu apa namanya strategi analisa SWOT, Mas? Mbak Saras? Siap. Analisa SWOT tahu Mbak? Analisa SWOT. SWOT. Belum tahu? Nah, ini sangat Lali, penting Mas. kita sebagai disabilitas itu menganalisa dulu apa kelebihan kita apa, peluang kita apa, kelemahan kita apa. Itu juga kita harus pikirkan dulu sebelum melangkah lebih jauh. Kita harus tahu kelebihan kita apa, kemampuan kita apa, kekurangan kita apa, dan apa yang akan kita lakukan. Next. Kalau dasar hukum tadi sudah disampaikan Pak Kapi dan yang lain-lain, ini bisa naik. Nah, marketing atau mungkin kita kenal bahasa marketing kalau orang Jawa itu pemasaran, dodolan Pak. Oke, caranya pasaran. Pemasaran atau yang kita dengar dengan istilah marketing adalah cara kita melakukan atau menarik lawan beli. Gampang gimana? Ini kan dewe berarti kan aku. Bagaimana kita sebagai disabilitas memiliki produk beli bukan jangan karena dia beli kasihan. Kalau orang beli barang kita karena kasihan 1-2 kali momen selesai. Ya. Ya. Makanya yang kita jual bukan disabilitas kita, tapi produk kita. Kita harus berani bersaing dengan produk-produk yang lain di luar sana. Kalau kita jualnya karena kasihan, mungkin mohon maaf ya, disabilitas di atas kursi roda, atau mungkin disabilitas tidak bisa berjalan. Dia mungkin jualan kacang dan yang lain-lain. Itu orang kalau beli karena kasihan, 1-2 kali beli selesai. Padahal kita itu butuh berkelanjutan, sustainable kalau bahasanya. Bahasa kerennya itu sustainable, harus berkelanjutan, berkesinambungan. Ini penting sekali. Makanya kemarin dari teman-teman di Bora itu untuk batik, itu yang kita utamakan itu kualitas dan kuantitasnya. Ini sangat penting di dalam kita pemasaran. Bukan kita dalam arti orang beli karena kasihan, jangan. Kalau orang beli karena kasihan, selesai kita. Itu. Terus yang kedua, mindset pikiran kita harus kita rubah. Sebagai disabilitas jangan kalau diberi suka, jangan. Tapi bagaimana kita sebagai seorang disabilitas memberi? Ini adalah sebagai luar biasa. Kenapa? Kalau disabilitas kita berharap cuma diberi dan diberi dan diberi, menuntut dan menyalahkan, selesai. Makanya di Kabupaten Rembang ini ada bapak-bapak dari dinas jenengan ada perhatian yang luar biasa loh. Kenapa ada perhatian yang luar biasa? Kalau bisa diajak sinergi, jangan menyalahkan atau mungkin mencari kesalahan. Akan tetapi bagaimana kita itu bisa bersinergi, ini sangat penting. Karena banyak kasus terjadi di kabupaten lain, mohon maaf ya. Itu saya itu belum sesuai dengan nomor 8 tahun 2016 UNCRPD nomor tahun 2011 Undang-Undang Internasional dari PBB dan juga Perda Jawa Tengah disabilitas harus dilindungi, diberdayakan dan apa? Dilindungi, diberdayakan dan berkarya. Itu sama Pak, non saya sama betul menopang yang sama. Urung-urung wis ngentek kemik siji. Betul. Iya. Betul sisa. Jadi diberdayakan dan dilindungi lah. Sama. Salah satunya
kalau kita sebagai seorang disabilitas, betul saya nanti itu sama sama mengalami. aturannya persos. Bapak Ibu, Tapi sama. saya itu matur sembah nuwun. amputasi dua kaki ini prosesnya itu bukan sekedar proses, tapi luar biasa saya alami. Karena saya disengat listrik. Dulu saya itu guru di SMK, di MTS, dan juga punya usaha di kios. Masih muda saya. Karena kesengat listrik, kaki mengalami pembusukan, dua-duanya harus diamputasi. Di sini berpikir, saya berpikir panjang. Karena apa? Yang pertama, saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan harapan. Tetangga kanan kiri membuli. Halo, buntung apa opo? Itu. Terus yang kedua, saya mau menikah itu prosesnya itu juga kesulitan. Bener, saya mau menikah, saya cerita juga ya, biar jadi inspirasi teman-teman yang lain sebagai disabilitas. Saya waktu menikah, setiap kenal seorang perempuan, orang tuanya tidak setuju. Kadang keluarganya tidak setuju. Jangan menikah dengan orang buntung. Itu kan sebuah cap yang menyakiti. Bahkan kadang kita itu sampai putus asa berkali-kali. Itu. Tapi saya punya keyakinan saya gini. Allah menciptakan disabilitas sebagai makhluk yang spesial. Dalam arti disabilitas itu adalah makhluk keren bagi kami. Kenapa saya katakan disabilitas itu keren? Pada waktu kita sholat itu dengan banyak gaya loh. Disabilitas. Benar apa tidak? Disabilitas dengan banyak gaya. Ada yang istilahnya sholatnya itu duduk, ada yang sholatnya gaya miring, ada yang sholatnya itu tidak sujud, ada disabilitas yang sholatnya kadang yang tunanetra hadap ke selatan. Itu kan sebuah makhluk yang keren. Ya apa tidak? Makanya kalau kita diciptakan Allah makhluk keren, harus dilihat yang di atas, kita harus melihat keren. Salah satunya apa? Kita harus bangkit. Itu salah satu di situ. Kita harus bangkit menjadi makhluk Allah yang keren. Salah satunya kita harus tekun beribadah. Kalau ingin jadi super sukses harus tekun beribadah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan lupa berdoa. Ini penting. Karena kita terlihat sebagai makhluk keren yang di atas. Itu harus kita banyak mendekat. Sesuatunya di situ. Ini yang pemasaran next bro. Ini ya, kita harus satu produk. Ingat-ingat ini produk itu harus menggunakan standar 4P 1S. Sudah punya strategi ini belum? Strategi ini belum? Untuk itu harus punya 4P 1S. Yang pertama, pastikan kita mengenal produk yang kita tawarkan dengan menguasai produk terutama keunggulannya. Ini penting. Contoh, produk gedang goreng ya Mas Aroni. Produk gedang goreng ya. Gedang goreng mungkin rojo kepok, rojo nopo, karo gedang susu digoreng. Mesti rasanya beda. Ya apa tidak ini? Halo. Masih semangat? Oke, kita teruskan. Yang pertama, pastikan kita mengenal produk kita. Apa yang kita tawarkan itu harus kita kenal, benar-benar kita kenal. Ini. Yang kedua, please kalkulasi harga jual secara cermat. Jangan memberikan untung keuntungan jualan. Ingat-ingat ini. Kita harus menggunakan metode Cina. Contoh, kacang asin, kodo sak pesen, bakul sijine, toko sijine dodone Rp200, bakul sijine dodone Rp100. Milih sing didol Rp100 atau Rp200? Rp100. Itu rata-rata metode Cina di situ. Tapi kan aja, makanya kok sampean kode-kode tuku Shopee ning ngacek Rp20 Rp50, mesti digoleki sing regane murah. Ini penting. Kita harus menawarkan contoh.
kita jualan mungkin di Rembang apa yang tren apa? Oh teman-teman. Orang cukup ya, lihat sing pemasaran loh. Grek ya, ngomongin grek ya. Kita ngomong grek. Jadi kan ngeten. Podo-podo grek. Mungkin neng gone Rembang karo neng gone mungkin di Kecamatan Rembang karo neng gone Kecamatan Lasem podo-podo kolam teh. Nah, neng Rembang sakomo didol 5.000. Langsung pecahannya regane 5.000. Jadi kita harus memandang pasar dulu. Kita contoh, jenengan sebagai disabilitas bisa cari di Google Map atau mungkin di marketplace. Contoh, keripik tempe. Yang gue sopir gini kok 500 cc. Yang gue Facebook 500 cc ya. Sampai harus bisa standar juga membuat kalau yang bisa di kamera gitu. Mungkin 4.000 songo atau 4.000 bulu atas. Itu salah satu strategi presiden yang digunakan. Nomor apa, Mas? Ya presiden ya. Terus yang ketiga, les, desainkan tempat usahamu agar customer tertarik dengan berbelanja. Ya, kita sebagai disabilitas rata-rata ekonomi menengah ke bawah. Kalau kita istilahnya desain kayak itu tidak mungkin apa tidak mungkin? 35 Mungkin apa tidak mungkin? Ada yang bahasa mungkin, ada yang nama lupa. Sekarang itu ada namanya digital. Pasti orang ya. Dorong, gak tahu. Yang mungkin akan, yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Di instan Contoh, kita harus memanfaatkan Tokopedia, bolak-balik ketemu. Shopee. Sudah bisa buat atau belum? Daftar? Ada yang belum, ada yang sudah. Ya. Ini ya, zamannya Pak Jokowi di tahun 2023 ini, kita membangunkan infrastruktur di digital. Nah, kalau kita tidak sebagai disabilitas tidak mau mengenal digital atau melek digital ini, kita akan ketinggalan. Makanya bagaimana kita mengangkat harkat martabat kita. Ingat-ingat, kita kan sama-sama sebagai disabilitas, bagaimana kita mengangkat harkat dan martabat kita. Kalau problemnya pemerintah pusat sekarang itu pembangunan infrastruktur digital, kita juga harus bisa mengikuti, belajar. Contoh, habis maghrib buka HP, jenengan cari cara daftar di Shopee, cara upload barang di Shopee, cara daftar di Tokopedia. Nah, ini adalah sebuah peluang, jangan disia-siakan. Karena apa? Nantinya jenengan ada punya anak, punya cucu, ada yang punya keluarga itu bisa meneruskan. Karena apa? Itu jangka panjang, sustainable. Makanya berapa dari sekarang? Jangan takut kalau jualan kita tidak laku, tapi kita harus mulai dari sekarang. Ini sangat penting, terutama untuk teman-teman disabilitas. Ini saya harapkan kita harus mulai digital, gunakan aplikasi Shopee, Tokopedia, dan yang lain-lain. Marketplace di Facebook itu kita gunakan. Ini sangat penting. TikTok juga ini sangat penting. Terus yang kedua, gunakan Instagram. Saya mengangkat Mas Yono ya, Mas Yono ini mendapatkan piagam dari Kementerian Pendidikan PAUD Inklusi. Itu ya, itu kita ngangkat profilnya dari Instagram. Dan sekarang beliau jadi sekdes, sekretaris di desanya. Ini beliau sekarang. Cari cara bahasanya. Ini dari disabilitas loh. Ini dari disabilitas. Di Blora itu ada 3 kepala desa disabilitas. Wih keren itu. Di Kabupaten Blora. Difabel jadi kepala desa. Blora ada 3.
lurah Ini disabilitas sekdes. apa? Terus kemarin kita ada kuota PNS juga kita masukkan. Ada salah satunya pemuda disabilitas itu yang location menjadi pegawai negeri di SMP 1 Blora, SMP Negeri 1 Blora. Pandian. Itu harus rekomendasi dari teman-teman komunitas. Makanya sebagai komunitas kita dari PPDI, KR, GWD di sini ada banyak ya. Ya. Kompak. Jangan satu dan yang satu menyalahkan yang satu dengan yang satu paling unggul. Paling tidak kita harus merasa sedaging. Anggap semuanya itu tubuh kita. Saya wanti-wanti ya, jangan sampai. Makanya kasus yang terjadi di kabupaten lain, karena apa, disabilitas itu rata-rata belum dewasa berorganisasi. Perlu banyak belajar bagaimana kita menjadi leader yang baik. Karena Pak. Ini penting. Harus tahu visi seperti apa, misinya seperti apa. Ini jangan juga penting karena apa? Rata-rata yang mohon maaf ya. Kami kan sering dapat kunjungan dari teman-teman itu yang dari Jepara, Kudus, Pati. Kemarin yang Mas Rudi almarhum juga sering ke Blora. Itu juga pengen belajar bagaimana menjadi leadership yang baik. Tapi di tengah perjalanan mohon maaf baru kita ajari kaitan bagaimana menentukan visi dan misinya. Sebagai disabilitas sudah almarhum ya, tapi saya anggap luar biasa. Kenapa? Jam 11, jam 1 malam itu pulang dari Blora ke Rembang. Itu dia pengen konsultasi bagaimana dulu saya yang itu harus. Pak. Ini kan Tapi kok aku saya harap ada tuh rumah teman-teman di Kabupaten Rembang itu kekompakannya dibangun lagi, persaudaraan dibangun lagi. Jangan menyalahkan satu dengan yang lain. Paling tidak, ayo. Atau enggak ini, di Kabupaten Rembang harus sukses. atau enggak sing ODGJ Iya. Pak. Kalau jenengan sukses, contoh ODGJ mau menyalurkan Pak. kepala desa, gampang. Tapi calon DPR, gampang. Itu salah satunya yang ngomong. Itu fungsi persaudaraan disabilitas. Terus nih, promosi yang sudah dilakukan ini ya, memanfaatkan media sosial. Ini sangat penting. Facebook, jenengan itu harus mencari peluang. Orang bekerja istirahat jam berapa? Jam 5. Kalau kita ngantor, ya ngantor jam 7, istirahat jam berapa Bapak? Jam 6. Jam berapa Pak istirahat dari Bapak? 4:30. Kan ya istirahat jam siang itu makan siang. Oh, jam 12. Jam 12. Jadi kan jam 12 harus share. Minimal untuk dengan yang di Facebook atau di Instagram 1 atau 2. Ini penting. Sebab apa? Rata-rata orang pada waktu makan siang istirahat sholat pasti buka HP. Ini penting. Terus yang kedua, orang habis pulang kerja mandi, leheh, biasanya itu yang nenggone ampere buka HP. Jam itu antara jam 4, jam setengah 5 sampai jam 6. Jangan share. Makanya apa? Kita harus tahu, entrepreneur itu harus punya pandai membaca peluang. Makanya apa? Kita gunakan analisa SWOT. Ini loh Pak, ada Ini gambarnya. peluangnya. Ingat-ingat gini. Jadi jam 12 sampai jam 1, jam 4 sampai jam 6. Ini 2 kali. Terus jam pagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak, mas-mas. Masih tangi tuh sing digolek ora anake, isi HP. Gunakan itu. Nanti jenengan pada waktu sebelum jenengan itu merem atau sebelum tidur, 1 atau 2 penduduk jenengan share yang di Facebook. Kemarin aku ya demo
Oke. Iki ojo ngomong sampean yang nge-share nggone status halo. Sedih aku tinggal pacarku kangen. Apa sampean iki ada jalan-jalan statusnya enggak? Itu sesuatu hal boleh. Akan tetapi bagaimana kita memanfaatkan waktu luang kita untuk menghasilkan rupiah. Sendo, bonce, asba. Ini penting. 3 kali. Tapi harus continue. Ada kombinasi dari terus. kelapa apa? Ya. Batok. Dari hasil itulah saya setelah ini saya pakai. Itu saya pada waktu di Tangerang Banten ya. Dari pada waktu itu Kiai Ma'ruf Amin menjabat sebagai orang Islam. Presidennya Kiai Sementara ini Indonesia. ikut Itu udah kami. pameran. Karena dia paham, Terus tak titip-titip aktif dalam rumah tentang BUMN. profil atau mempermasarkan Rencana itu mau tak kita titipkan ke itu Instagram Lasem itu di Fabel Bola Mustika. Kita punya website namanya kita punya website, kita punya 4 YouTube. Apa, Pak? Yang pertama itu dengan 8.300 berapa subscriber, ada yang 2.000 lebih, 2.000 hampir 2.100 subscriber, ada yang 1.500 subscriber, ada yang hampir tidak 700 subscriber. Kita punya 4 channel. Terus yang kedua kita Instagram, kita punya 5 atau 6. Itu loh Pak. Kita makanya di staff kami ada yang memegang di bagian YouTube, ada yang memegang di bagian pemasaran Instagram, dan ada yang memegang di website. Di mana Pak? Kenapa? Dengan kita memanfaatkan media sosial Itu aku yang tidak nyata akan jadi nyata. itu saya pernah punya teman di Bahkan nari. saya itu pernah mendapatkan tekanan dari Australia. Cewek apa? Itu kan saya ngantar ke Itu Solo beli. kan saya 9 orang. Satu harga batik pada waktu di Goreng itu dijual 150. Solo. Pada waktu itu saya itu jual cuma 5 kali dapat pendekar. uang itu sekitar 14 juta. Musuh saya enggak ada Ini keren. sana. Akhirnya Itu kita pada waktu itu memasarkan lewat website. sampai Solo. Saya dimarahin Ini keren sama ini. Pak. Makanya apa? Tahu waktu itu. Harus membaca peluang. Nawar. Ini Terus yang kedua, bukan ranah direct marketing kenalin calon customer. Ojo bosen-bosen nih jenengan nawarke produk. Yang mau di-share. Saya Buat ditukar itu di-share terus. Itu malah setelah dari Jogja. Saya yakin nanti jenengan sebab apa al-istiqomatu min al-fikarumah. Siapa yang continue istiqomah akan bebas dari pertolongan dari Allah. Ini harus yakin. Wis pinter ki mau mulih. Orang jual pasti di ayo sukses di sana semua. beli. Di Klaten. Harus punya keyakinan di situ. Orang jual pasti ada yang membeli. Jadi saat Ini itu salah satunya kita sebagai disabilitas. Kita mau kerja apa? Macul, pakai kuat, ngedos, apa meneh? Apa meneh? Sing masuk angkat gabah, bukan gabahnya malah diangkat gabahnya kan. Jadi salah satu di situ. Terus manfaatkan jasa sales promosi. Alhamdulillah. Untuk promosi kami dulu itu pernah berpengalaman ya dengan dibintangi Cak Lontong. Tadi pernah kami mendengar 2016 waktu 9 biayai dari itu saya mendapat penghargaan pusat. KIC Itu keren. cerdas Indonesia Itu kan dari hasil promosi kami. itu dari dinsos Itu ya. Kita ada di Balada Orang Tangguh. Terus TVRI, Profiti TVRI juga kita Kutoarjo. pernah Berarti dia dari acara TVRI difasilitasi oleh pemerintah Rembang. STV Ya apa? itu Yang salah kalau Rembang satunya saya ada kok itu menurut harus saya kita pinter. membuat sponsor ini loh. Ini sangat penting. itu ada 2. Iya. Kalau jenengan pengen dipromosikan pihak Google, ingat-ingat ini geng. Halo. Bola. Kalau jenengan pengen produk, pengen dipromosikan pihak Google, pihak YouTube, pihak Instagram, harus continue upload. Ingat-ingat ini, karena itu brand itu sangat sering. Tapi kok orang tahu kru padahal saya aktif Ciri sejak khas kecil loh Pak. Bang. Rembang. Ini contoh Sing itu loh Pak. potensi jenengan kan ada Teman-teman teman-teman disabilitas sih, potensi kan ada. Komunitas di Rembang itu saya Contoh iya loh Pak. asinan. Sampai gak ngerti.
terus kurang rebon, Paling bapak terasi kesupen jenengan saya kan punya komunitas wadah ini dari diskusi kecamatan selanjutnya gitu loh Pak. berbagai kecamatan, punya Facebook semua, punya Instagram semua. Goyak di Kabupaten Rembang mudah dengan asal jenengan kompak upload. Contoh orang satu upload setiap hari itu 10 kali 50 itu berapa? 500 uploadan. Nah, jenengan harus satu memanfaatkan potensi yang ada, potensi jenengan yang paling mudah didapat, paling mudah diproduksi itu apa? Ini peluang. Maksud saya aneh-aneh. Maka kalau kita dalam artian inovasi produk, boleh inovasi produk, akan tetapi bagaimana produk jenengan itu inovasi, tapi memasyarakat. Sebab produk jenengan itu butuh mangan, sama itu butuh duit. Jenengan itu butuh duit loh, jenengan itu butuh mangan. Makanya inovasi produk boleh, akan tetapi bagaimana produk itu bisa memasyarakat. Ini ada sebuah peluang. Makanya ciptakan peluang. Di Rembang, potensi jenengan itu sangat-sangat besar. Asal petek, ono teri, ono pinggang. Ganti capek, cuman produk pulaan yang gune TPI, set yang gune komunitas jenengan, tulisi produk. Contohnya PPDI. Oh, contohnya ini produknya di MKR. Boleh. Mungkin sekarang dikemas yang bagus, dibesek, ditaruh keserai ya Pak. Nah, itu nanti apa? Sama-sama jenengan setiap hari di posting di Facebook, Twitter, Instagram, booming, keren itu. Sing jenengan bisa mau mereka dimasukkan, tidak ada pemasukan. Sampai kalau yang gini sekretariatan itu ada setiap hari itu ada 5 orang yang menetap di situ. Yang pertama saya beri pekerjaan yang ada yang mencuci motor, ada yang jualan kopi. Itu kan di Blora ada peluangnya di situ. Tapi kalau di Rembang, peluangnya itu lebih besar. Terutama untuk teman-teman disabilitas. Jenengan itu potensi banyak di Rembang. Potensi lautnya jenengan itu sangat kaya. Tinggal tadi promosi sama mengemas. Ini ingat-ingat, promosi sama mengemas. Yang kedua jenengan harus kompak. Ini ya, ada packing, kemasan yang menarik sebagai media. Menarik loh Pak, kalau di promosi. Sekarang belum bisa di HP itu ada remove. Karena yo mau ada Corel, apa namanya sekarang bukan Corel ya? Gimana yo? Kita memudahkan lagi. Kita selalu melalui ini itu. Gambar-gambar yang menarik. Kita dengan itu kan melakukan setidaknya. Itu harapan saya waktu dulu kan. Makanya ada tim yang saya tugasi untuk promosi. Setiap hari harus dan itu sudah terbentuk minimal sampai 6 malah Pak komunitas. Itu ya. Sampai kemarin saya dapat pesanan itu dari desainer artis di Jakarta. Itu produk kami, itu 17 PCS. Itu pun kita mengenalkan lewat Instagram. Sebelum sesudah Instagram kita teruskan di toko Shopee. Nanti kita akan sekarang kan zamannya mudah. Ada Bimo, MBK dan yang lain-lain kita untuk penjualan dan juga pembayaran itu kita mudah mendekati bupati. Itu ya. Baik secara makanya Pak, dalam entrepreneur dari ini saya berharap teman-teman di Baweli Kabupaten Rembang melek. Ayo kita bangkit, melek lah. Manfaatkan peluang yang ada ya tadi. Kalau kita punya komunitas, punya barang, inovasi boleh. Akan tetapi potensi dari potensi di daerah jenengan. Yang kedua dikemas dengan baik dan kompak untuk pemasaran. Terutama di Instagram setiap hari harus upload minimal 5 sampai 10 produk. Ini sangat penting. Itu oke. Jangan berpikir aku lagi modal. Aku lagi toko. Sampai kalau NTP ini sangat foto jebrian, foto pindah kurung, foto 10, sama ada yang resep, set Indomie, pemasakan sama informasi, TMP Indomie. PPD itu kesan Bapak mantap kan gini Pak. Teman-teman ini banyak yang rumahnya. Saya yakin 1 tahun kemudian. Dengan cara yang ini, cara pun ada itu
begitu Esok siswa toh, subuh banget. Subuh ada. makanya apa? Kok seawan wis gak Kita sebagai budak kalau ono ya sangat sesuk meneh subuh tergantung meneh. dan menggantungkan Nah, orang makanya lain. dari itu Akan kami tapi itu bagaimana kayak rumah singgah kita sih bisa kayak menghidupkan dulu keluarga kayak kita. di sana Contoh saya itu punya anak 3. kan nanti Itu ya. bisa berkegiatan. Dulu itu Stabilitas pada itu waktu ini saya harus bertemu. mengatakan, Jadi saya ketika tidak kita langsung mengalami masih jauh, masih masih down gitu loh Pak, mulai rodo masih harus itu Mas. ngono kuwi ketika ketemu. Abdul Halim. Itu mulai Seperti Mas Abdul Halim itu 2 tahun di atas kursi roda. Kita nek Menghidupi ponakan 1, beda banget. Dek 2 adik, bapak ibu, gue kerja di kerja. Saya dan kerja. Wayai gue, wayai. Tapi itu gini loh. Wayai saya cara ini. Ya tadi saya itu dulu itu menggunakan HP kena, tak media jualan HP. Sama jualan. Mereka tuh saling menguatkan, tidak perlu. Mata itu HP kena. cukup Cukup. ke saya Karena apa? Saya walaupun toh saya jadi cara saya mulai anggap seperti jenengan pada waktu menjadi disabilitas. ketemu Masa malasnya wis hilang. iya Masa mendiri wis hilang. saya itu sampai Sama harus punya mindset, harus punya anak. Saya harus sukses. Saya harus jadi orang enak. sama Pak Bupati Ingatkan ini. segera jadi Karena apa? Bapak di ngertos kuliah Mindset itu adalah saya sebuah di rumah kekuatan ada yang banyak luar biasa pembuat dimiliki manusia. orang mandor Pada waktu saya padahal aku mandor ngewan gorong ngewan sekolah S2 itu 2 sampai 3 kali. Tapi setiap dapat semester 3, 4, 5 saya coba harus jalan. karena kan Saya sering titik disabilitas jadi juga saya orang menjajaki dunia perkuliahan walaupun toh tidak sampai lulus. Itu sampai saya pernah mulai dengar dari pusat dosen kan saya. ning Itu iso di otak, jadi kok di manusia miskin itu itu ada yang namanya seperti otak apa tengah. tapi Namanya disabilitas itu kadang serius Otak misalnya yang menghubungkan disabilitas dengan belum Tuhan. jadi cara monotikel Ini. ke keterbatasan ini Di sini di saat Kalau kita kesedihannya mempunyai mindset, dua kali mohon maaf ya, Tapi kenapa tidak ada yang mikir? Insya Allah sukses. Ini sampai di situ. Terus Yang naik. Bapak bisa memberi solusi ini. Ih, Bro. keren. Nanti produk-produk yang atas nama Ini ya, tadi saya jelaskan naik terus. Saya dulu pernah Wes tadi saya jelaskan naik. sampai ke DPR RI. Terus, Gus A. lah, Masa saya Eh, nggak komunitas sudah kemana-mana, sekarang, ini Pak. sangat Saya penting. udah kemana-mana. makanya tadi saya bilang, jenengan Tahu bulan dengan jenis pindah. bangun Ini kan ada mungkin di rumah ada berapa kecamatan mas sekarang ini? seandainya kami diberikan untuk 14 kecamatan. Disabilitas yang berapa? gawe apa. Kemarin itu temen kan saya jajanggel itu ya. Tak kasih perhatian saya untuk tak boleh no. 200-an. Nah, 200 disabilitas pegang HP semua, mereknya brand, ekuitas merek, pinggang disabilitas Rembang, share kabeh wong 200 ping 10. Kok piro Mas? putrane ono sing bisa Hah? 4 juta. 4 juta kali 30 satu bulan. masjid desa iku ono 12 juta promosi gratis. Sampai cara bayar kok cak ono nggih. Iklan selama 3 bulan. Pak itu Pada waktu iklan cak ono. Sampai ngetos bayarannya mboten. jelas Itu 500 juta. Nah itulah. Wow, cuma 1 menit 30 detik. bukan duwe komunitas sing Jenengan iklan 12 juta, pindah disabilitas Rembang. Kompak ngomong 200. Saya yakin orang yang mau berenang sih juga. Jakarta itu baru pindah, aku tuh nggak berenang di Jawa, anggotanya di Solo, nomornya Solo itu. Itu salah satu promosi Itu di mana Pak? ekuitas merek. di Gunung Wetan cuman ke Gunung Jenengan pengen khairun nasi anfusahum linas, sampean kepengen bermanfaat kalau konco sampean. tak minta nomornya Salah satunya ini ngomong pulau sering berpikir rezeki itu ditaruh di dagang, seperti dagang. nanti saya tahu Separuh rezeki itu tempatnya dijaga. saya dapat untuk pamer Jenengan pengen nulungi koncorin jenengan yang belum punya pekerjaan dan yang lain-lain. Apa boleh Pak Ya, untuk tadi. memperlihatkan produk? Ayo bareng-bareng gawe brand. Iya. Itu nggih. Naik. Tadi nih. Apa namanya? Nah, itulah Mas. Ekuitas. Itu milik Salah satunya negara tadi. atau milik per Jenengan semua disabilitas Rembang harus kompak.
kuncinya di situ, harus kompak dan bersatu. Ojo ukuran aku rumongso paling pinter, aku rumongso paling besok. Tidak ada bahasa seperti itu. Kita itu sama. Berarti kok ngene ae Pak, lakune ndek. Karena apa? Yang mendampingi kita. Orang kalau pengen bertambah ilmu dan berpengalaman jadilah gelas kotor. 100%. Iya. Nah, Contoh ya. Saya sudah Jadilah gelas kotor. itu Kalau jadi orang. ada tempat tidur, Iya. kamar mandi. Jangan sampai kita merasa penuh. Jadi kan itu tadi tuh Pak. Karena apa? Selalu Sesuatu hal kalau kita jadi gelas kotor, apapun yang orang bicarakan, apapun orang yang informasikan, sekarang konsep itu akan masuk ke diri kita. Saya merasakan betul. Jadi ingat-ingat, biasanya itu egois disabilitas makin tinggi. Saya yakin Nah, itu aku bercerak Pak dari sekolah. gampang kena, gampang marah. Dia menjadi mas. Aku sing sering orang Gampang ngomong, marah, saya tahu. gampang singgung. Dia menjadi mas. Nah, makanya di orang disabilitas harus jadi gelas kosong. Ingat-ingat ini. Halo, halo. Ingat-ingat ya, disabilitas harus jadi apa? Saya ulangi, disabilitas harus jadi apa? Sukses. Gelas kosong. Ingat-ingat, biar bisa dimasuki informasi, ilmu, apapun dia bisa masuk. Iya Pak. Iya, Ketemu. ini sangat penting. Besok saya kelas. Karena saya itu yang berkali-kali berkat pengalaman dengan teman-teman, itu kalau diomongin ngeyel, Kalau udah marah, eksekusi Pak. udah kesinggung. Dan itu Nah, makanya saya berharap teman-teman di sangat bawah itu saja Pak. itu harus jadi gelas kosong. Pokoknya tidak agar Mbak Sarah sih Bisa itu karena dipaksakan. yang merangkul itu Ya, harus dipaksakan. Salah satunya kita harus membangun ekuitas diri kita sendiri dulu. Ya tadi harus jadi gelas kosong. Contoh, teman-temannya KPI kita hari ini kita dijalankan di sini. jadi nanti Ya. saya bisa Itu tujuannya untuk apa? orang Mbak Sarah sih. Belajar dan menambah pengalaman. Makanya digunakan waktunya. kocok-kocok bukan Dulu saya itu mohon maaf ya, saudara saya sebagai project leader di Voice itu ya di Voice internasional itu ya, sama-sama dengan di Voice. Itu saya itu berangkat berawal dari latar belakang disabilitas yang tidak paham betul ilmu itu dari luar negeri, apalagi setelah Jadi di Pak luar Nek negeri. saya kan umpamanya harus tinggi. Benar-benar kosong saya. Akan tetapi Karena saya saya juga sudah pernah berting, saya pernah dina dari beberapa lembaga Awalnya memang saya sendirian akademik internasional. Tapi Kamu juga dari mau desa ya? ngurusi teman-teman urung anak Orang urung butuh ya? pondok. Saya bilang begitu. Waya-waya butuh Sabtu Tapi Minggu saya masih buktikan pada kuliah. waktu itu saya berharap saya harus jadi gelas kosong. Setiap ada kesempatan akan saya gunakan. dengan Mas Arif Setiap ada pengalaman akan saya masukkan dan kita cerna. Nah, disitulah Ya, pada waktu 7 tahun kemudian, alhamdulillah saya dipercaya dari pihak Pos bisa mengambil Iya. dana anggaran Ini Pak dari luar Brandi itu negeri. seperti koyok CSR gitu Pak. Itu Jadi salah satu beliau pengalaman mendampingi saya sebagai gerakan disabilitas. kami. Ben, Karena aku mau ini besok kan pasien pembela saya, diri. nanti saya juga Tapi tidak akan pengalaman kan itu, itu ada Pak. aku mau hal BPDI, HWDI, DMKR. oke. Walaupun toh mereka lulusan dari S2 sampai S3. Bahkan dari profesor saya tidak mau berkalah dengan cara berpikir mereka. Tapi nek saya enggak Kita sebagai disabilitas, Di awal saya ya tadi biar orang tidak memandang kita itu rendah. tadinya di Jogja wis. Ini dengan salah satunya ilmu dan pengalaman itu sangat penting, bukan dalam artian kita sekolah tinggi tidak, akan tetapi kita Sering kecewa, ya tadi sering difitnah. ada seminar Sering kita dapat ikuti, oh, ada Pak Zoom nangis, meeting kita nggak ikuti, bisa move on. Bisa ada tak pikirin men. acara apapun kita ikuti, Koncoku sing ya tadi kita sama saya harus itu ngantek ini. suka Pikirkan dan kita catat apa yang menjadi ilmu mereka, strategi mereka. Nah, inilah salah satunya nantinya Pak. Saya yakin dengan itu kuliah kehidupan di sini dan menjadi orang yang berpengalaman tapi tidak pengasar. dalam Ini salah satunya di situ. pas itu yang bagaimana kan Saya bro. minimalnya awal diri berpikir oh saya seperti ini Ini sukses. seperti apa Buat nama yang unik. oh Tadi saya sudah bilang tadi ya. mungkin gerakannya Contoh, gerak pinggang, oh mungkin saya atau bidang disabilitas, keren. Jangan menggunakan sesuatu hal yang sekiranya itu hal yang sudah apa namanya
Kadang-kadang juga aku mah udah hilang nih, buntutnya hilang apa? Jadi mau pikiran sama orang kan ngono. Nah, contoh pindang premium Rembang, yang ini semua disabilitas itu keren. Itu. Jadi pindang premium pindang sing koyo apa ya? Sing ketok premium bungkuse. Beset dikemas sing apik. Pindang premium buatan di foto Rembang. Keren itu. Nah, nanti brandnya juga sama-sama dikembangkan. Ini. Oh, kita nanti fresh oh setelah ini. Iya. Sulit, tidak cepat. Sekejap. Dan fresh oh tak ada di kesulitan Juwono. Nah, aku pengen jenengan kok ning Rembang ada pindang premium tapi tak kenal Rembang. Tapi sing akomodir teman-teman disabilitas itu keren itu. banyak ya. Sebab jenengan tanpa golek sampean pulaan OTPI gawe ning gone komunitas sampean, sampean kemas bagus di pasar. Keren itu. Semuanya sing nganggo kursi roda, Mas, sampean pulaan OTPI saged to, Mas? Itu Pak punya. Bakso. Sing tunanetra juga bisa. Bikinnya ini loh Pak. Saya pengen berharap jenengan itu ada pekerjaan istilahnya inklusi. Bisa mengembangkan teman-teman. Dan mohon maaf ya, Saya itu jangan pernah membatasi seseorang yang membantu jenengan. Ini penting. itu goblok. Eling-eling. Alah nggak disabilitas aku mau bahas sama ampun. Karena apa? Indonesia menuju inklusi di tahun 2030. Ujung-ujungnya itu Semuanya harus inklusi. Tidak ada perbedaan. Kalau disabilitas harus sama. Asalkan kita saling bersih, energi, terus menjaga kualitas. Eling-eling. Nek sampean bos terus bidang premium, gawane kanca-kanca Rembang. Sing ngene gede-gede sak jempolan sikil, sampean laris sampe bot sak jentikan. Ampun. Laris kok semua sak jentikan ah. Semonten berbagi akeh. Ampun. ini Pak Nindu. Dan ini kualitas sudah dipertahankan. Seterusnya review pindah. Sampai yang tunggu contoh. Tadi ibu ketua PPKK kan hadir. Kok tunggu pindahin jenengan dan premium sampai foto sampai upload. Itu salah satu strategi promosi. Terus yang kedua, kalau ada pejabat contoh Pak Ganjar kan tinggi Rembang. Pak, aku udah punya premium. Nah, sampai dihubungi Pak Ganjar di foto. Nah, itu salah satu strategi pemasaran. Ini, itu terus next. Ini ya, tadi sudah dibahas. Terus, bro. Nah ini, penting ini. Kenali pesaing. Bukan dalam arti musuhan bukan nggih, tapi kenali pesaing di sini. Jangan dua bidang premium. Kok ning gone sampai sekenal saya Indonesia ngomong yo. Bidang premium mesti terkenalin gone Rembang sak umpama. Kok Tuban melu-melu, kok Surabaya melu-melu gawe. Nah, sampean harus sing beda apane yo sing tak pertahanan ning gone bidang premium ini. Ini juga penting. Oke, jadi kita bisa mengamati pasar dan pesaing. Tonjolkan keunggulan produk Anda. Seumpama wis terkenal itu apa? Itu tonjolno. Kita salah satunya menggunakan media sosial. Nek saged website tulis profile pindang premium. Buatan ini dari Rembang, kualitasnya bagus, pindangnya enak, gurih. Tidak apa namanya sendiri bisa bahasa dari muka enak ini enggak, itu salah satu produk unggulan jenengan tapi situ next terus dong terus tak bahas terus media digital terus media wes terus ini penting kita bisa gunakan. Nek jenengan iklan ning gone TV. Jenengan iklan ning gone YouTube dan lain-lain berbayar. Caranya sampean iklan mobil gak bayar.
Ono cara nih. Sampai jika ngegogo gak bayar itu ono cara. Jika Mas Google gak bayar cara. Caranya apa? Sering upload. Nanti akan direkomendasikan dari pihak Google. Contoh, boleh pindah. Wong ning nggone Google boleh pindah. Kok sing muncul jret-jret di Google dhewe atau nomor telu kok. Waduh jenengan ya. Itu salah satunya kita harus membuat brand tadi. Saya yakin loh, jenengan anggur 50 atau 10 upload terus begitu. Nanti akan diiklankan Google. Direkomendasi dari pihak Google. Itu pasti. Brand itu kalau dijual di luar negeri, harganya itu mahal. Lebih dari 3 miliar satu brand. Dan brand itu didapat ketika kita ini memanfaatkan media. Nah, aku setiap hari upload terus, ojo seminggu upload terus di orang tidak akan direkomendasikan YouTube atau direkomendasikan media sosial. Kalau gadah YouTube selama 3 bulan itu pertama kali 76 subscriber. Kenapa sampai 3 bulan itu bisa mencapai angka 8.370 subscriber? Itu bukan mudah. Karena saya dari situ upload dari 10. YouTube, alhamdulillah 3 bulan kemudian subscribernya itu naik. Direkomendasi dari pihak Google dan YouTube. Itu salah satu di sini. Ini memang berat, Mas Roni dan yang lain-lain. Yang paling penting manfaatkan media sosial. Saya berharap nanti setelah latihan entrepreneur ini jenengan semakin kompak, manfaatkan peluang yang ada dan potensi yang ada di Kabupaten Rembang. Ini ya. Terus yang ketiga, sering komunikasi, ingat-ingat ini. Jadi komunikasi terus. Jangan musuhan. Kita harus sukses bersama. Saya yakin jenengan hari ini 1 tahun kemudian pas 1 bulan yang Rembang, Mas Roni itu manis mungkin. Soalnya punya usaha yang baik, ke teman-teman yang lain juga punya penghasilan yang baik juga. Itu ya. Mungkin di kesempatan siang hari ini saya cukup ya. Nanti untuk kalian tahu di YouTube kami itu ada nama YouTube-nya, channelnya. YouTube kami itu di Bubble Gura Mustika. Nanti bisa dicari di Google, di YouTube. Website kami itu ada www.dibubble news online. Itu juga berbayar. Kami punya penghasilan dari website yang iklan website. Kami punya penghasilan dari iklan YouTube. Dan kami juga punya penghasilan dari beberapa marketplace ini. Jadi kita operasional kantor itu kita cukup dari media sosial itu. Karena dari teman-teman disabilitas rata-rata kan masih menggantungkan bantuan dan bantuan orang lain. Tapi bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada untuk kelangsungan hidup kita semuanya. Halo. Hai. Itu mungkin dari kami. Apabila ada kata dan salah mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cuma berharap teman-teman di Kabupaten Rembang ke depan harus sukses. Amin. Semangat pagi. Semangat pagi. Tadi ya, semangat luar biasa gitu ya. Disabilitas Rembang harus sukses gitu ya, Bang ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat luar biasa. Disabilitas Rembang pasti sukses. Disabilitas Rembang pasti sukses. Disabilitas Rembang pasti sukses. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Dan kepada kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke sini Mas Gofur. Rekan-rekan coba, rekan-rekan semuanya fokus ke depan terlebih dahulu. Saya akan mencoba menjadi jembatan Anda antara Mas Gofur dan Anda.
Sebenarnya materi ini itu saya di luar perkiraan saya. Mas Gofur akan menyampaikan sebuah yang namanya algoritma SEO, search engine optimization, untuk bagaimana produk Anda ketika Anda punya usaha itu brandnya naik lewat mesin pencari Google. Sebenarnya itu adalah makanan saya, pekerjaan saya, karena saya seorang programmer. Mas Gofur, ini Anda belajar SEO dari mana? Mic-nya Mas. Dari mana Anda belajar SEO? Terima kasih. Saya belajar SEO ya, itu dari saya pernah lomba dalam asuransi internasional ya. Iya. Itu aliansi internasional. Saya dapat juara dua Mas. Itu untuk bagaimana untuk berkaitan dengan pemasaran dan juga bagaimana kita membuat produk. Oke. Ya, ini dari kita terjadi dari beberapa lembaga internasional untuk bagaimana dari pihak Google itu merekomendasikan produk kita. Anda jadi bagian agent asuransi atau bagaimana? Tidak, kita lomba dalam arti pemasaran Mas. Dalam arti kita lomba pemasaran produk yang bagus itu bagaimana? Strateginya yang lebih bagus seperti apa? Nah, pada waktu itu kita juga sebelum menuju lomba itu kita juga belajar dari beberapa teman sharing. Makanya kan tadi saya bilang setiap ada pertemuan itu adalah kesempatan Mas. Makanya gunakan pertemuan itu untuk kita bisa menambah pengalaman dan ilmu. Walaupun ya kita dengar 10 kali. Terus yang kedua, kita harus bisa mencari memanfaatkan Google. Media sosial. Bagaimana perkembangan Google seperti apa? Nanti jauh juga loh Mas. Dari pihak Google, ada dari pihak YouTube juga, atau dari yang lain-lain. Akan tetapi juga kita sharing juga dengan orang pengusaha-pengusaha yang sukses. Pada waktu kita pun ya, kita kadang-kadang ketemuan juga dari pihak kementerian, juga dari pihak NGO, keluarga, kita sharing-sharing. Siap. Teman-teman, ini adalah semangat untuk Anda. Saya jujur aja ya. Di awal tadi saya melihat teman-teman yang di depan ini, mohon maaf. Mereka harus mendengarkan speaker pembicara itu lewat translator. Hati saya menangis, jujur aja saya menangis karena betapa bahagianya yang kita tidak seperti teman-teman yang ada di depan. Apakah ini luar biasa buat Anda untuk sesuatu yang baru dari Mas Gofur ini, bagian dari Anda yang sudah menunjukkan dia dapat duit dari AdSense, dari iklan, dari website, ya, dari website dan kan dia dapat dari Tokped, dia dapat dari Shopee, dia dapat. Ini bagian dari teman-teman semuanya, dan sekarang saya berikan tertib untuk Anda semuanya bertanya sama Mas Gofur. Produk, mungkin Anda punya produk belum berkembang, mungkin Anda belum punya produk, ingin memulai, silakan tanya Mas Gofur. Saat ini beliau sudah membuktikan Mas Gofur bagian dari Anda. Mas Gofur adalah juga disabilitas, tapi Mas Gofur bisa menjadi orang yang sempurna seperti saya. Silakan saya buka termin tanya jawab untuk Anda. Tanya yang ingin Anda tahu, sehingga orang itu Anda punya produk bukan kasihan membeli, tetapi karena kualitas produk Anda. Silakan. Angkat tangan. Kalau di depan ini pengen tanya, nanti bisa diterjemahkan oleh translator. Silakan. Yang di depan kalau pengen tanya nanti akan diterjemahkan oleh translator. Ron, sing liyane sih. Siapa? Kesempatan yang lain dulu. Memberi kesempatan yang lain. Mbak Saras ya, Mbak Saras. Tanya ya Mbak ya, biar teman-teman, karena Mbak Saras ini kan rekan-rekannya banyak ya dari Lidi. Oke, Mas Syaroni ya, tanya ya. Kemudian siapa, saya nggak tahu, kenal juga sama teman-teman ini. Yang belakang siapa? Satu lagi. Siapa Mas? Sulat siapa?
Sulati. Oke ya, udah dapet ya. Mas, kasih mic buat Mas Aroni, Mas. Mas Aroni silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kami sekarang di bawah naungan pekerjaan BUMN di bidang Iya, rumah BUMN. rencana kita bertemu dengan Kemudian Pak biasanya orang dulu itu rakyat Iya. ya jadi dia Oke. lagi kita menemukan 4 pelatihan. Yaitu pelatihan UKM meliputi juga dan makanan. Jadi bulan yang lalu kita lakukan. Alhamdulillah sudah berpikirkan ajilodan. Lalu buku dan berbagai macam cemilan. Dan yang akan kita lakukan adalah pelatihan UKM. Ini dari PADO perencanaan mau memiliki sebuah kemasan. Oke, kemasan. Yang nantinya akan menunjang pembayaran bagaimana yang dikatakan Mbak Ubud. Ini adalah proses. Oke. Sekarang jadi Mbak Ubud, sekarang itu kemana ketika anunya paling ketika mendapatkan lumayan rezeki. Oke. Itu ya Mas Aroni. Oke, sudah silakan duduk Mas Aroni, kita udah tahu. Mas, begini Mas, Rembang itu luar biasa, kita berkah ya, ada segmen itu berkah, ada rumah BUMN, di sana produk-produk teman-teman disabilitas juga di ya, PLTU ya, Mas Aroni, di rumah BUMN juga. Kali ini PLTU juga salah satu adalah perusahaan yang ada di Rembang ini juga memberikan pelatihan buat teman-teman. Yang satu boga salah satunya pelatihan dari UGM ya Mas Aroni. UGM dan UGM. Iya, dan UGM. Ini mau di kemana ya, teman-teman? Kalau sudah terbentuk MKN-nya ini enaknya mau di kemana ini? Bagaimana tuh? Dari teman-teman ini mungkin butuh saran dari Mas Bogo, silakan Mas. Terima kasih Mas Aroni atas pertanyaannya. Ini kita sharing Mas ya, kita sharing aja ya, biar nantinya luas juga. Kalau sudah dilatih, contoh ya, kita dilatih pramuga. Kadang kita juga berpikir Mas, alatnya itu kita dapat alat apa tidak? Setelah kita dapat alat, kita dapat bahan, teman kita kuat apa tidak? Setelah itu jadi barang, kita pemasarannya kemana? Ya, makanya tadi kan saya berharapnya Mas, saya berharapnya walaupun toh nanti makanan, contoh saya buat abon, ya kan abon dari ikan laut kan keren, kan dari yang di Keman nanti juga berharap ada latihan packing Mas, kalau bisa plus alatnya Mas, packing, kemasan jajan, kalau bahasa trennya itu packaging kalau itu. Nah, di situ Mas, nanti coba packnya yang seperti di rumah BUMN Rembang itu Mas. Nah, itu kan diukur ini tahan berapa lama. Makanya tadi saya bilang Mas Aroni harus menunjuk tim khusus untuk pemasaran Mas. Jadi setiap hari dia pakai HP, gadget. Nah, itu untuk nantinya untuk pemasaran di Facebook, Twitter, Instagram. Nanti hasil dari penjualan itu Mas,
yang jenengan tugasi untuk jualan dan juga dapat gajian Mas. Selain produksi yang jenengan jalan, yang teman-teman produksi jalan, yang kedua teman-teman yang pemasaran juga dapat pemasukan Mas. Dari hasil penjualan tadi. Seperempatnya itu bisa saya jual 15.000. Contoh di MKR punya produk 15.000. ikan abon, sama ya. Ya. Kalau pelatihan olahan makanan, ya sama berupa ya ikan abon. Dengan harga Pasti ada yang pro 17.000 produksi Mas. per Yang produksi itu pasti dapat kan kono ke. upah, ya ya kan? Upah suci. Nah, orang jenengan gugur ke uang. Contoh dari konggone di MKR, contoh harganya 5.000. Didol tim pemasaran paling tidak itu 1.000 atau 10.000. 2.500 itu untuk tim pemasaran, 2.500 itu untuk uang operasional, nambah bahan atau mungkin ada kerusakan alat Mas. Itu Mas. Itu yang saya lakukan di Batik selama 8 tahun ini Mas. Jadi kita bagi 3. Itu. Kalau kita bagi 3 itu enak Mas. Makanya kalau kita ajari teman-teman di Babel dalam sistem marketing yang sekiranya itu menggunakan SEO dan yang lain-lain, saya mungkin teman-teman belum sampai ke situ. Akan tetapi kita menggunakan metode mudah Mas. Ada barang, ada yang buat, ada yang jual. Itu. Nah, jenengan tugasi konser terus Mas di Facebook dan komentar Instagram. Sampai bayar, kalau teman-teman ini jarang males Mas. Allah tak dorong duit. Itu pun nantinya dia yang teman-teman yang lain, anggota yang lain juga pengen menjual Mas. Itu pun harus dapat bati. Itu Mas. Dan saya harus berharapnya nanti jenengan paling tidak hal apa, pelatihan apa yang mudah dikerjakan teman-teman. Itu penting. Yang kedua, untuk tim untuk pemasaran ini biar sustainable jenengan itu punya produk itu biar sustainable. Kalau jenengan punya produk organik yang kita dodol Mas, ya mau rata-rata kelemahan di teman-teman disabilitas. Contoh Bura ya, Bura itu dulu pertama kali itu latihan buat keset. Orang payu gawe, akhir-akhirnya modal kita gawe keset. Makanya tadi kita harus belajar dari kesalahan dan kelemahan kita Mas. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Oke. Itu Mas. Oke Mas Gofur ya, sarannya udah kita terima ya. Mas Saroni udah nyampe ya? Oke. Berikutnya Mbak Saras, silakan Mbak Saras. video tambah foto. Dua-duanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saras. Di sini saya akan ada 2 pertanyaan Mas. Yang pertama terkait dengan karya kami pribadi. Yang kedua yang ingin saya tanyakan nomor 1. Untuk di Kabupaten Rembang, memang kami itu belum, selain di MKR, barangkali kalau di MKR sudah punya ya. Tapi untuk yang lain itu kami belum mempunyai produk atas nama kelompok. Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada narasumber, bagaimana kiat-kiat apa yang untuk bisa kompak membuat satu produk atas nama komunitas? Karena untuk membangun kekompakan ini sendiri itu sangat sulit dan kami belum menemukan titik. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Jungle merupakan produk kami yang sudah berusaha sampai ke kami punya brand namanya G2C, yaitu Jungle Jaya Craft. Nah, di sini kami pernah berkompetisi ya Mas ya. Yang saya belum beruntung gitu ceritanya Mas. Mas Gofur beruntung. Tapi saya tidak berhenti sampai di situ, walaupun saya belum beruntung, saya tetap berharap dan tetap berjalan. Saya sudah membuat, tetapi memang kami masih seorang diri untuk memikirkan packagingnya bagaimana. Karena produk kami itu rodo gede, rodo nek ditaruh di kardus juga
baru ada wacana untuk koyok plastik supaya dari luar bisa dilihat. Tetapi kami memang masih kesulitan bila menjual online, Mas, terkait gampang rusak, takut seperti itu loh, Mas. Oke, terima kasih Mas narasumber. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dijawab singkat Mas Gofur, silakan singkat aja, nggak usah panjang-panjang, silakan. Gini ya Mas Aras, punya lain. Kita itu dilahir disabilitas, sejak kecil sudah ada bulian, sudah ada tekanan dari pihak keluarga dan lingkungan. Kita sudah dihidup susah loh dari kecil. Makanya kalau ketemu sama disabilitas, persaudaraan itu habis 10 kali lipat dibanding non disabilitas. Kita harus terapkan di situ. Caranya kita sering komunikasi, itu sangat penting. Sering-sering komunikasi, sering dolan. Contoh Mbak Saras mungkin sudah Mbak ya. Ya. Iso dolan yang suam, iso dolan yang gonian. Kita itu sering komunikasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sesama disabilitas, buang ego kita. Di dunia ini tidak ada yang paling pintar, tidak ada yang paling sempurna. Semua kita itu masih belajar dan belajar. Itu hidup. Satu kali Mbak di Blora itu saya tekankan gini. Satu kali didekati, 2 kali, 2 kali didekati, 3 kali. Contoh Mas Riono dulu itu pada waktu dia menjabat di kepala sekolah PAUD, saya ajak pertama tidak mau. Tapi 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dikali terus mau. Itu cara memang kita pendekatan disabilitas memang agak lebih Mas, beda dengan yang lain. Makanya saya berharap teman-teman kompak untuk Rembang. Rembang harus kompak. Kalau bisa harus bisa lebih Blora, kalau bisa. Makanya kan gini, saya bertemu dengan teman-teman disabilitas mungkin di Jepara atau di kabupaten lain. Apalagi kadang isu politik saling menjatuhkan, bagi kami itu tidak etis, kurang dewasa dalam berorganisasi. Ya tadi, persaudaraan itu lebih penting. Ingat-ingat, jenengan tuh disabilitas sudah susah loh. Dari kecil sampai dewasa sering dibully, sering dan yang lain-lain. Makanya saya berharap jenengan persaudaraannya kuat. Ayo sukses bareng-bareng, ayo mengembangkan organisasi bareng-bareng, ayo menjual, mengembangkan produk bareng-bareng. Ini. Terus yang kedua, Mbak, untuk berkaitan produk gendernya, terus dikembangkan, Mbak. Itu terus dikembangkan nanti dari teman-teman yang lain, atau mungkin bisa ditambah untuk yang lain. Itu saya berharap di situ. Jadi ini cuma satu produk. Oke, Mas. Ya. Oke, terima kasih Mas Gofur. Sering-seringnya ide itu Mbak Saras dari ngobrol dengan siapapun Mbak. Nanti akan jadi ide yang cemerlang. Baik, yang terakhir nanti kasih hadiah Mas ya. Yang udah tanya. Yang terakhir Mas siapa tadi? Agak lupa tadi. Belakang ya kayaknya. Mana tadi? Yang buat kelembagaan ini lembaga apa? Siapa tadi? Mas siapa? Tadi yang melalui Lidi. Nah, Mas tadi siapa? Karena Lidi itu terkait Siapa? tentang kebijakan. Ya, soal Mas Solatif mana? Istilahnya kan penting tentang Dari ini ada banyak kan PPBN. tunanetra, dari tunanetra, ayo ditunjuk ya. Tunaruka yang satu. Tunawicara Mas. Satu, Mas. Iya tunawicara. Ini kelayanan. Tanya, iya bapak yang berjenggot silakan. Mungkin Iya. Nanti diterjemahkan aja sama Mas. Ya, silakan. Bapak siapa namanya? Ya, Pak Agung. Terus apa? Tanya silakan Pak Agung. Lebih iso ramah dari semuanya kan soalnya. Iya. Iya. Oh tanya, terkait dengan tadi penyebarannya Bapak tentang banyak berkomunikasi. Nah, sementara di sini ini Pak ada suatu apa ya? Miss dengan tunanetra dan tunarungu. Iya. Di sini di komunikasi. Oke. Pripun itu karena disabilitas ini kan berbeda-beda. Oke. Hanya untuk menyatukan mungkin kalau yang tunadaksa mungkin tidak ada masalah ya beda dengan tunadaksa, tapi ini di komunikasi
tunanetra dan umumnya seperti itu, komunikasinya seperti apa? Untuk menerapkan itu. Oke. Ini diajak usaha. Oh iya. Untuk diajak sharing, ini kita mau bisnis gini, usaha apa itu? Jadi sharingnya. Oke. Sulit komunikasi. Mas Gofur punya pengalaman nggak dari teman cerita? Terima kasih Mbak, ini keren Mbak. Di Blora itu ada suami istri tuna rencana dan tuna rungu, tapi sukses punya usaha toko besar di Kabupaten Blora. Mas Wahyu Mas ya, Wahyu sukses itu orangnya, tokonya besar banget, punya 2 toko besar yang istrinya itu tuna rungu rencana, Rui ya, tuna rungu rencana, yang laki-laki sama. Ya. Saya itu mengamati beberapa kali dan diskusi. Maaf ya, saya itu setiap bulan itu diskusi 2 kali. Ada internal meeting dan group meeting di proyek kami. Dan kita itu mempelajari bagaimana komunikasi yang baik dengan tunarungu bicara. Kalau kita bahas dalam internal meeting itu kita dengan teman-teman aktivis itu. Dan di situ memang rata-rata mereka itu aktif di dalam grup, namanya grup tunarungu bicara. Saya melihat juga mereka aktif juga, menggunakan aplikasi, kadang menggunakan bahasa, mereka juga aktif. Bahkan saya punya teman, dia pada waktu pemasaran itu tidak terlihat seperti orang tunarungu bicara, Mas. Tapi pada waktu dia membahasakan produknya dengan gaya-gaya di TikTok, itu orang normal. Itu yang apa namanya, yang di ngapain ya? Apa di Jepang? Itu lucu itu. Jadi kayak orang normal, orang memandangnya. Pada waktu tidak komunikasi tidak bisa. Tapi pakai SMS. Kalau tunarungu bicara dan tunanetra tadi yang komunikasinya bagaimana? Pernah punya pengalaman nggak? Saya lebih mengenali Iya, soalnya Lah tunanetra nggak bisa lihat ya. Saya gimana? ini agak lucu ya. Di Kecamatan Jigen itu juga sama. Yang laki-laki tunarungu bicara, yang istrinya itu tunanetra. Jadi komunikasi mereka berdua gimana, Mas? Itu dengan bahasa sentuhan. Oh, sentuhan. Iya. Bahasa sentuhan. Rata-rata pakai bahasa sentuhan. Jadi atau kita juga kesulitan Mas. Terkecuali kalau mungkin di SLB yang sekarang ya, itu ada namanya aplikasi bagaimana tunarungu bicara itu ya berkomunikasi dengan tunanetra, itu bisa, dan sekarang ada aplikasinya. Cuma kalau kita sendiri di Jigen itu sampai punya anak, dua-duanya non disabilitas, sudah besar-besar sekarang. Itu yang laki-laki tadi tunarungu bicara, yang perempuan itu tunanetra. Iya. Itu yang tadi yuk, kita kembalikan kuasa Allah. Kuasa Allah. Jadi pada waktu itu saya melihat itu cuma bahasa sentuhan. Coba pergi. Ada kode tersendiri, ada kode etik bagaimana dia mau berkomunikasi. Itu kalau nggak terbiasa juga susah ya. Susah ya. Iya susah. Itu kalau pasangan bisa, tapi kalau komunitas susah kalau nggak terbiasa. butuh emergensi yuk. Iya silakan Ibu, silakan. Ini dari orang tua disabilitas. Dari orang tua ya. Disabilitas. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Sering bekerja di proyek. Ya rumah ini nanti ya memang itu ini tapi yang dipakai itu 2 orang. Tadi mic-nya udah bener Mas. Mic-nya udah bener yang tadi Mas. 25 tahun. Nanti saya juga Itu paling nanti pulau ke situ diusir. Ya di Papua, ya di Makassar itu bagian pesisir. Sekarang ini kan musimnya proyek lagi sepi. Dia pulang, pengen dia kerja di rumah sini, tapi bagian besi kalau berdagang dia nggak paham, sebenarnya nggak bisa ngomong. Di sana
melihat aja Pak. Contoh kemudian menirukan. Iya, oke. Tolong masaknya dibantu Pak, biar bisa bekerja seperti lain-lainnya. Oke, itu aja Bu. Iya, terima kasih Pak. Iya. Waalaikumsalam. Mas Gufur. Ini Ibu punya anak yang berbicara. Jadi ini biasanya bekerja di luar kota, di luar pulau, dia bekerjanya mencontoh saja, kemudian menirukan apa yang dicontohkan orang yang memegang. Sekarang sepi nih pekerjaan. Ini gimana Mas Gufur? Bisa diberikan jalan keluar atau solusi atau saran aja? Ini sudah saran dulu ya. Al-jannatu tata untuk ahdamul ummahat. Al-jannatu tata ahdamul ummahat. Doa jenengan itu banget mandiri karo anak itu. Jenengan ibarat putrane jenengan itu kertas putih. Jenengan ngorek-ngorek apa jenengan orek hijau, kuning, abang atau jenengan. Jenengan harus punya keyakinan kalau putrane jenengan jadi orang sukses Bu. Jenengan. Ibu, kalau pada waktu pertama kali dari disabilitas Bu, bapak ibu kulo itu putus asa belas buatan kurang merdamel. Si bapak kulo nangis terus meninggal selama 2 tahun. Niku, sami sih jenengan rasake perasaan jenengan sak niki. Niku, cuma bapak ibu kulo perintahin takkan sholat tahajud Bu dalu. Takkan sholat tahajud, takkan sujud. Sing nopo sing tenanan. Lah pada waktu niku kok ndhuwur kursi rodanan insyaallah nggih. Dadi mergawe apa kan calonnya kan mau bingung Bu. Aku mergawe apa yo niku. Ya pada waktu ibu kula bapak ibu nyuwun sewu tak ndonga niku nggih. Mendalu tak ndonga tak sujud. Saya cuma ada satu keyakinan, rezeki yang punya yang di atas, jodoh yang punya yang di atas, mati pun kita yang mematikan yang di atas. Jenengan mau Bu, harus punya yakin. Saya yakin anakku untuk gawean sing kepenak, saya yakin anak bingung sing kepenak. Ngoten Bu. Nanti jenengan boten usah minder, usah bingung Bu. Kula nanti ngalami Bu, estu. Bahkan kalau kula tengene kula, saya nggih. Dinjek kula ngantos kalau butuhnya kalau mergawe apa? Sewu. Lah, pada waktu kula ajeng nikah, kula jenenge kenalan karo tiang istri. Tesih teng dhuwur kursi rodanan Bu. Dhuwur kursi rodanan sing butuh sisa. Niku. Wong ngeroh nek angger ketemu tiang ngetos kula. Lah yo nom-nom sikile buntung dhuwur kursi rodanan. Mau ape nikah pakane apa bojone? Niku. Berat itu nggih kula. Kan ngoten. Terus satu keyakinan tenan to. Jodoh rezeki pati ku nggone Gusti Allah. Nek Gusti Allah iku ngene rezeki gak kurang dalan. Nek Gusti Allah tak aku jodoh, itu gak kurang dalan ku. Mula-mula ngranten tiyang jenengan nggih. Kula ben malam Jumat lagi etok-etok Ibu nyuwun sewu. Anten gadah putra tiyang tunanetra, gadah putra tiyang tunarungu, wonten sing gadah disabilitas, niku konsultasi kalih kula. Kula malah ngoten tok, jenengan ndonga Bu, ndonga sing tenanan, masalah kepenak orane tergantung duwane jenengan. Kata Mas Triono niku Bu. Mas Triono bisa sami. Wonten, yo kan raosnya apa sing jenengan raos iki? Oke. Wonten. Oke, bisa diterima Mas. Ibu putranya ada di sini. Yang mana Bu? Oh keluar. Oh keluar. Oke. Iya.
Oke. Bu, mudah-mudahan di sini nanti teman-teman kita ngobrol seharian. Mudah-mudahan Allah kasih jalan. Doain Ibu, insya Allah diajak Allah. Teman-teman Mas, kita nggak sedih-sedih lagi. Hadiahnya dikasih buat yang udah tanya. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan semuanya. Aku sih gedean. Iya, Mbak Saras. Tembang sih. Mbak Saroni, Mas Saroni tadi. Satu, Mas Saroni buat untuk tunarung bicara, Mbak Translator mau dikasihkan apa silakan. Pak Agung. Oh iya boleh Pak, silakan. Iya. Iya Pak, silakan lanjut aja. Iya. Buat kue, nastar. Nanti diterjemahkan aja ya Mbak ya. Orang melihat, dia percaya kalau yang membuat itu orang tuli, enak atau berat. Makanya setiap ingin membeli itu ingin dicoba dulu. Kalau dicoba-coba terus, coba dulu makan. Kalau enak silakan beli, kalau tidak tidak apa-apa. Tapi kebanyakan hanya mencoba dan terus pergi. Begitu caranya bagaimana? Untuk orang bisa percaya bahwa tuli itu bisa masak enak. Tapi tidak selalu kok orang pasti menghargai. Pak Agung bawa barangnya enggak? Nah, sekarang. Enggak bawa. Oke. Boleh. Iya. Orang dengar tidak paham tidak bahasa isyarat kita. Iya. Paham nggak tahu. Paham. Ya saja. Terus pulang. Setelah mencoba terus pulang. Mbak, Pak Agung ini jualannya dia di tempat, di toko atau gimana? Di rumah. Di rumah. Ya. Punya. Iya. Orang lewat. Ditawarkan enak, tapi hanya mencoba saja. Ingin ngobrol, tapi tidak paham bahasa mereka. Bagaimana memproduksi secara luarnya supaya tidak hanya mencoba-coba saja. Biar orang percaya bahwa orang tuli bisa membuat makanan yang enak. Iya. Terima kasih Pak Agung. Iya. Membeli dengan harga murah karena dia disangsikan. Iya. Ya, orang lain menjual dengan harga murah, tapi bapak ini menjual dengan harga yang lebih tinggi, tapi membelinya hanya karena kasihan. Itu. Oke. Terima kasih Pak Agung. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah. Oke. Terima kasih Pak Agung. Ini dijawab Mas Gofur. Pak Agung ini
bagaimana agar produk nastarnya ini orang di luar Pak Agung, orang normal seperti saya ingin membeli itu bukan karena kasihan yang pertama. Produknya Pak Agung itu benar-benar dia trust, enak, saya beli karena enak, saya memang ingin beli nastarnya Pak Agung. Ini Pak Nasaid Pak. Iya, iya. Gimana ini Pak Agung? Mas Gubernur, silakan. Ini Pak mau. Loh, bar saiki. Kenalan, iya. Pak. Iya, Mas. Nyumbang lagu. Iya. Silakan. Ya, silakan duduk lagi, Mas. Ya. Oke. Nyanyi. Ya, oke. Gimana Mas Gubernur? Tak kira arep nyanyi. Halo, Agung. Pak Agung. Iya. Pak Agung bingung, iku lapo mengarep mundur. Diterjemahkan Mbak ya? Yang pertama, gunakan aplikasi Translate. medsos biar produk ini tidak orang tidak tahu kalau ini buatan difabel. Ini penting. Di Facebook, Twitter, Instagram dan Tokopedia dan yang lain-lain. Terus yang kedua, itu bisa dititipkan di toko kue. Oke, titipkan di toko Kue. Nah, tentunya kan orang meledos pada waktu jam kue ini yang buat siapa kan tidak. Apa? Tapi pada waktu mungkin datang dari Pak Agung menawari, mohon maaf ya, mungkin karena dia tidak paham bahasa Pak Agung. Iya. Kue ini cicipi gratis, mungkin seperti itu. Mungkin ya. Pada waktu Pak Agung menawarkan, mungkin ada miskomunikasi ya. Miskomunikasi seperti itu. Komunikasi yang gagal. Mungkin ada miskomunikasi gagal seperti itu. Makanya dari teman-teman Rui, ya itu kebanyakan mereka jualnya yang paling efektif itu melalui media sosial atau mungkin melalui dititipkan di toko. Itu dari kami. Oke. Iya Mas Arani gimana? Jadi dikit bercerita dan itu dari Pak Agung sebenarnya yang membuat kue adalah Putika itu dari Pak Agung. Istrinya. Nah, Pak Bupati waktu dulu itu 2 tahun yang lalu para pegawai Rembang waktu lebaran diharapkan dia harus produk Rembang sendiri. Nah pada waktu itu saya promosikan kepada dinas. Nah alhamdulillah dari Umam Ketua B3 meminta produknya di Babel mana. Nah, sekarang saya mohon kepada para pegawai Rembang atau ASN Rembang untuk membantu menjualkan produk disabilitas atau produk UMKM Rembang. Karena Pak Bupati pun sudah 2 tahun yang lalu kita wajib belanja produk daerah. Iya. Oke, gitu aja Mas Aroni. Oke, terima kasih Mas Aroni. Ini dicatat ya buat diri Dakop ya, rekan-rekan dibantulah ya untuk teman-teman disabilitas. Mungkin ini mendekati Lebaran, THR-nya untuk makanan pegawai sekabupaten Rembang mungkin ya, teman-teman disabilitas diberikan porsi yang lebih buat teman-teman dari Dakop. Baik, ini waktunya udah selesai, kayak kita harus istirahat ya, istirahat terlebih dahulu. Terima kasih. Teman-teman, seperti yang saya sudah kutip tadi, abad 600 tahun 600 Masehi, Rasulullah sudah berjuang. Pada waktu itu temanya bukan disabilitas, tapi perbudakan, di mana manusia itu punya hak yang sama. Kita makan dari makanan yang sama, tercipta dari tanah yang sama, dan kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetap semangat, kita akan nanti berjumpa kembali pada termin berikutnya, di sesi berikutnya. Saya mendoakan Anda akan di istirahat ini tetap dijaga itu spirit bahwasanya Anda akan jadi orang-orang melebihi orang lain di luar Anda. Amin ya rabbal alamin. Saya berdoa dari hati saya terdalam. Mudah-mudahan teman-teman hari ini belajar, Allah memberkahi, malaikat mendoakan, semua produk yang Anda jual Allah akan berikan kelancaran, kelarisan, dan Anda akan menjadi orang yang berdaya. Kita istirahat sebentar, isoma, istirahat, dan teman-teman nanti bisa menikmati makan siang. Terima kasih. Terima kasih Mas Gofur. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Gofur. Silakan, kita waktu istirahat ya. Nanti kembali jam berapa Mas? Hah? Jam 1. Jam 1 lebih 15 ya. Kita istirahat, sholat, makan, nanti jam 1.15 kita kembali lagi. Iya sih.